Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ainur Rohimah dari kelas Biologi 1. Saya akan menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua, kidam. Kidam artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum terciptanya alam semesta ini. Yang ketiga, baqo. Baqo adalah kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kekal abadi untuk selamanya, tidak akan pernah mati ataupun binasa. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sama pada makhluknya, karena Allah merupakan zat yang paling sempurna. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun, bahkan tidak membutuhkan apapun. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Allah yang patut disembah, tidak ada sekutu baginya. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat adalah berkuasa. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu yang telah diciptakannya. Yang kedelapan, irodat, yaitu berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menakdirkan sesuatu pada makhluk hidup, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat mencegahnya. Yang kesembilan, ilmun, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Yang kesepuluh, hayat, yaitu hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak akan mati, tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada untuk selamanya. Yang ke-11, sama, yaitu mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengar apa yang diucapkan makhluk hidup, baik itu yang di dalam hati sekalipun. Yang ke-12, basyar, yaitu melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat alam semesta beserta isinya. Penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Ke-13, kalam. Kalam yaitu berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi. Yang ke-14, kadiran. Kadiran yaitu berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas makhluk hidup yang telah diciptakannya dan berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Yang ke-15, muridan. Muridan yaitu berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Yang ke-16, aliman. Aliman yaitu mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ke-17, hayan, yaitu hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati ataupun binasa. Ke-18, sami'an, yaitu mendengar. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar pembicaraan makhluk hidup dan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Yang ke-19, basyiran. Basyiran yaitu melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tiap-tiap gerak-gerik yang dilakukan oleh makhluknya. Oleh sebab itu, senantiasa kita melakukan hal-hal baik. Yang ke-20, mutakaliman, yaitu berfirman atau berkata-kata. Kata-kata yang diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkannya lewat para nabi. 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam. Adam artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan alam semesta ini. Jadi, mustahil bagi Allah bersifat Adam. Yang kedua, hudus. Hudus adalah baru. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang mendahului Allah. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala maha abadi. Jadi, mustahil bagi Allah bersifat fana.
Yang keempat, mumatsalatul lil hawadisi, yaitu sama dengan makhluknya. Allah adalah zat yang paling sempurna dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Jadi Allah tidak mungkin bersifat mumatsalatul lil hawadisi. Yang kelima, ihtiyajul lil gairihi, yaitu berdiri dengan bantuan apapun. Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat ihtiyaju lil ghairihi karena Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Yang keenam, ta'adud, yang artinya berbilang. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Yang ketujuh, az-zunnah, yaitu lemah. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi mustahil bagi Allah bersifat az-zunnah. Yang kedelapan, karahah, yaitu terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala kemauannya. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Yang kesembilan, jahlun, yang artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi mustahil bagi Allah bersifat jahlun. Yang ke-10, maut, yang artinya mati. Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal abadi. Jadi mustahil bagi Allah bersifat maut. Yang ke-11, saman, artinya tuli. Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat saman karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ke-12, ama, yang artinya buta. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat ama. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-13, bakuman, yang artinya bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisu karena Allah Subhanahu wa taala berkata melalui kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi. Yang ke-14, kaunuhu azizah, yang artinya zat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kekuasaan atas alam sekitar yang telah diciptakannya. Yang ke-15, kaunuhu mukrihan, yang artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu. Artinya Allah menciptakannya dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksakan oleh makhluk apapun. Yang ke-16, kaunuhu zahilun, yang artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Ilmu pengetahuan dan keilmuan ialah yang menciptakannya. Ke-17, kaunuhu mayitan, yang artinya bisa mati. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Jadi mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu mayitan. Ke-18, kaunuhu as-sama, yang artinya ketulian. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tuli. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar makhluk-makhluknya. Yang ke-19, kaunuhu ama, yaitu zat yang buta. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui dan mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang terlepas dari pengawasannya. Yang ke-20, kaunuhu abkam, yaitu zat yang maha bisu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkata dan berfirman atas segala kekuatan dan keagungannya. Jadi mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu abkam.